Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Agustina Sijabat dengan NIM D1D021042 dari kelas R003 Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi tahun ajaran 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan dengan dosen pengampu Ibu Nursanti Eshut MSI. Di video ini, saya akan mempresentasikan mengenai jurnal agroteknologi yang berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar, yang ditulis oleh Sarudin, Amir Joneng, dan Sudirman Numba. Adapun bahasan pokok yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama akan kita bahas yaitu bab 1 pendahuluan, yaitu kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 147 KPTSH tahun 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status kehutanan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar. Sejarah penunjukan kawasan ini adalah untuk pengelolaan satwa yang dilindungi yaitu rusa atau Cervus timorensis, kera hitam atau makaka maura, rangkong atau Citecerus sacidix, babi hutan Sus vittatus, musang atau Felis bengalensis, dan kuskus atau Palangnerusinus. Lalu ada tipe ekosistem. Taman Suaka Marga Satwa Komara termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, biti, ara, kemiri, ketapang, dan terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan tersebut. Lalu, ada vegetasi tingkat bawah, diantaranya ada jenis-jenis semak belukar dan rerumputan. Bila musim kemarau, semak belukar dan rerumputan mati suri. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai masalah kawasan Suaka Marga Satwa di Komara. Nah, perjalanan Suaka Marga Satwa Komara selama kurang lebih 17 tahun telah mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama ada illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, kebakaran hutan, serta degradasi hutan termasuk penggundulan hutan dan penggurunan. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem. Namun, berdasarkan pengalaman, kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan seringkali terjadi kegagalan akibat ketidaksesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Oleh karena itu, kajian kawasan terdegradasi sebelum dilakukan pemulihan sangat penting dilaksanakan. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara serta menganalisis tipe kerusakannya. Lalu yang kedua, untuk menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki ekosistem kawasan Suaka Marga Satwa yang rusak. Lalu kita masuk ke bab 2 yaitu metodologi. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung selama 2 bulan, mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data-data di kawasan Suaka Marga Satwa Komara, kemudian dilakukan analisis data. Hasil analisa foto udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan menggunakan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Teknik analisis data.
merujuk kepada Perdirjen KSDAE nomor 12 KSDAE tahun 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh atau ground check. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik koordinat dengan GPS di lapangan, kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Lalu, data yang diambil dalam inventarisasi ini adalah mengetahui kerapatan tegakan, ketersediaan anakan per hektar, jumlah tegakan berdiameter kurang lebih dari 20 cm, dan jumlah tegakan berdiameter kurang lebih dari 10 cm. Data hasil inventarisasi selanjutnya digunakan untuk menentukan tipologi kerusakan kawasan hutan di Suaka Marga Satwa Koomara. Lalu kemudian ada analisis lanjutan. Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman, serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari setiap petak ukur kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominasi, indeks nilai penting atau INP. Dari hasil perhitungan di atas, kemudian dianalisis untuk mengetahui jenis-jenis tanaman yang sesuai pada lokasi pemulihan nanti. Nah, teman-teman bisa lihat ada di sebelah presentasi tersebut gambar dari Taman Buru Koomara. Lalu kita masuk ke bab 3, yaitu hasil penelitian dan pembahasan kondisi Suaka Marga Satwa Koomara. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar yaitu 289.084 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra tahun 2016. Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi on-screen. Pengenalan objek merupakan bagian vital dalam interpretasi citra. Untuk itu, identitas dan jenis objek pada citra sangat diperlukan dalam analisis memecahkan masalah yang dihadapi. Pada lokasi-lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat atau tanah terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap lagi. Hijau muda yaitu semak belukar, hijau kekuningan yaitu beberapa tegakan perdu, dan vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mengering dan mati. Sedangkan lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat atau ekosistem utuh ditandai dengan warna hijau tua. Lalu ada pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Koomara. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Koomara, Kabupaten Takalar, antara lain yang pertama ada blok Jamunga, petak 1, lalu ada blok Gunung Tinambung, petak 2, lalu ada blok Gunung Tinambung 2, yaitu petak 3, dan yang terakhir ada blok Sapangan atau petak 4. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam tabel luas lokasi setiap lokasi atau setiap blok yang telah terdegradasi sehingga mencapai jumlah seluruhnya yaitu 122.065 hektar. Lalu ada inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode systematic sampling dengan bentuk petak ukur atau plot berbentuk lingkaran yang menghasilkan ada 4 petak ukur. Pada petak pertama dengan luas 34.012 hektar, dari hasil pengambilan data yang didapat di lapangan bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya ada Marasikapa, bambu, marapao, dan lain-lain. Luas petak 1 adalah 34.012 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada petak 1 menurut dengan kriteria kawasan terdegradasi pada Perdirjen KSDAE
nomor 12 tahun 2015 termasuk ke dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Lalu ada petak 2. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya ada jabon, marasikapa, bambu, marapao, dan lain-lain. Luas petak 2 adalah mencapai 39.046 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 24 plot. Sesuai dengan kriteria kawasan yang terdegradasi pada Perdirjen KSDAE nomor 12 tahun 2015, maka untuk petak 2 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Lalu pada petak 3, dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya ada mahoni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain-lain. Luas petak 3 mencapai 25.076 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot. Pada petak ini telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL tahun 2011, sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman RHL tahun 2011. Lalu, merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor 12 tahun 2015, maka untuk petak 3 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Lalu kita masuk ke dalam petak 4. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya ada mahoni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain-lain. Luas petaknya mencapai 23.031 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% sebanyak 12 plot, dengan petak ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Maka, merujuk pada kriteria kawasan yang terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor 12 tahun 2015, maka untuk petak 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Walaupun jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm sebanyak 329 hektar, akan tetapi jumlah permudaan atau anakan masih kurang dari 1.000 batang per hektar, maka tetap saja masuk dalam kriteria rusak sedang dengan pola pemulihan pengkayaan tegakan. Analisis lanjutan. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Margasatwa Koomara. Hasil analisis vegetasi menunjukkan pada tingkat anakan terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Teraterasa atau Filisium sp 57,91%, bambu atau Bambusa sp 35,57%, dan Kirasa atau Garnisia mangostana yaitu 22,13%. Pada tingkat pancang terdapat 12 jenis dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Teraterasa 45,24%, Marapao atau Mangifera sp yaitu 38,10%, dan Kirasa atau Garnisia mangostana mencapai 33,33%. Lalu pada tingkat tiang terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu bambu mencapai 103,51%. Lalu ada rau yaitu mencapai 43,43%, dan marapao mencapai 27,25%. Pada tingkat pohon terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu paciri mencapai 80,53%. Lalu ada rao 54,55%, dan ada Teraterasa mencapai 24,73%. Penentuan jenis tanaman dengan melihat jenis-jenis tanaman yang memiliki nilai INP tertinggi. Tanaman yang memiliki nilai INP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis-jenis dengan INP yang tertinggi merupakan jenis pionir dan jenis klimaks. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan.
Luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual melalui foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Koomara berdasarkan hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor 12 tahun 2015, maka untuk petak ukur 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Lalu yang terakhir, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman pada kawasan Suaka Marga Satwa di Koomara diantaranya adalah bambu atau bambusa sp, lalu ada terasa atau Filicium sp, lalu ada rao atau Dragonotemelon dao, lalu ada marapao atau Mangifera sp, dan kirasa atau Garnisia mangostana. Kemudian daftar pustaka, saya mengambil dari jurnal Sarudin S. Joneng A dan Numba S tahun 2018 mengenai kajian kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem kawasan Suaka Marga Satwa Koomara Kabupaten Takalar dari jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau